Kemudian pergerakan Cina di Laut Cina Selatan juga memang tidak bisa dilihat sebelah mata. Boleh jadi nanti Amerika akan menunjukkan kepada Cina bahwa kami hadir di Asia Pasifik, maka Cina harus berhitung. Nah, kemudian bagaimana Indonesia merespon ini begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Forum Intelektual Muda. Hari ini Forum Intelektual Muda kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di Universitas Indonesia, Pak Muhammad Syaroni PhD. Beliau di S1 menempuh di UIN Jogja, lalu bergeser ke tetangganya di UGM dan langsung terbang ke S3 di Turki. Sehingga yang menjadi alasan kami untuk mengundang beliau berbicara soal politik internasional, karena bidang beliau sangat ahli dalam bidang geopolitik dan segala macamnya. Kita akan membahas soal dinamika di Asia Pasifik dan dampaknya bagi keamanan laut di Indonesia. Yang seperti yang kita ketahui, dinamika di Laut Cina Selatan tiada hentinya. Ketika perseteruan antara Cina dan Amerika Serikat yang sama-sama ingin mengklaim wilayah ini, yang berdampak langsung bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tapi di sisi lain, negara-negara di Asia Tenggara juga mengalami hal yang sangat dilematis. Apakah akan berpihak kepada salah satu negara tersebut atau membentuk aliansi sendiri untuk membantu keamanan regional? Langsung saja saya persilakan Pak Muhammad Syaroni untuk menyampaikan pengantar dia. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk undangannya Gus Tisna, host Forum Intelektual Muda Channel, gitu ya. Jadi pada siang ini kita akan bicara tentang dinamika Asia Pasifik, begitu ya, atau sekarang lebih keren dengan sebutan Indo-Pasifik. Kemudian yang sekarang sedang hangat adalah kebijakan Australia membangun aliansi baru yang namanya AUKUS, begitu ya. Australia, United Kingdom, United States, begitu. Nah, kemudian ketika AUKUS diperkenalkan, ternyata ada dampak spiralnya. Dampak yang pertama adalah Prancis merasa ditusuk dari belakang, gitu ya, karena sebelumnya Australia punya komitmen untuk membangun instalasi kapal selam, gitu ya, tenaga diesel, dan kontraktornya Prancis. Di tengah jalan, gitu ya, kontraknya itu angkanya cukup besar, begitu ya, miliaran dolar, gitu. Kemudian di tengah jalan muncul aliansi ini, ya, aliansi AUKUS, dan Amerika menawarkan kapal selam tenaga nuklir. Ketika Amerika masuk, itu membuat Perancis marah, begitu. Jadi ibaratnya menusuk dari belakang. Saya sudah jalan, gitu, tapi Anda tiba-tiba masuk di tengah jalan. Oleh sebab itu Perancis marah, kemudian menarik duta besarnya, begitu. Menarik duta besarnya dari Australia, menarik duta besarnya dari Amerika, begitu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian itu dampak spiral dari sisi negara-negara besar, ya, yang memang sudah lama bermitra. Jadi begitu, Gus Tisna, terkait dengan dinamika yang ada, gitu. Jadi Pak, adanya AUKUS ini membuat gempa di kawasan Indo-Pasifik. Saya baca seperti sejumlah negara-negara di Asia Tenggara turut merespon. Indonesia dan Malaysia mengkhawatirkan akan semakin memperuncing keadaan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, karena ini tidak main-main, karena mungkin akan pendekatan perang di sana. Dan tapi di sisi lain negara seperti Filipina dan Singapura mendukung dengan adanya AUKUS ini, Pak. Jadi ada perbedaan dari pendapat dari negara-negara Asia Tenggara. Iya, jadi ini memang wajar, ya, negara-negara di ASEAN ini khawatir, begitu. Indonesia menunjukkan kekhawatirannya karena memang
kehadiran AUKUS itu kan isu utamanya adalah isu pertahanan. Itu aliansi. Kalau aliansi itu kan bicaranya pertahanan. Ketika ada anggota aliansi yang diserang, maka anggota aliansi yang lain akan datang begitu. Apalagi Australia bertemu atau beraliansi dengan Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris kan dua kekuatan besar dunia saat ini di bidang militer begitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, proyek yang ditawarkan oleh Amerika adalah clear begitu ya, bahwa kita membangun aliansi namanya AUKUS begitu. Kemudian tindak lanjutnya adalah membangun kapal selam tenaga nuklir. Nah, jadi ketika kapal selam tenaga nuklir itu dihembuskan, itu membuat negara tetangganya terpengaruh gitu ya. Kita sering menyebutnya sebagai arm race ya, perlombaan senjata. Jadi kalau negara tetangga membeli nuklir, maka negara tetangga akan merespon. Apakah saya akan membeli nuklir juga gitu, seperti yang dimiliki Australia atau bagaimana? Karena kalau kita menggunakan sudut pandang realis begitu, ketika negara tetangga sedang membangun kekuatan, itu pertanda mereka siap-siap perang gitu. Oleh sebab itu, sebelum saya menjadi korban dari negara tetangga, maka saya juga harus mempersiapkan diri dengan cara memperkuat angkatan bersenjata, kemudian membeli peralatan-peralatan baru begitu. Itu yang selalu memicu perlombaan senjata. Nah, poin berikutnya adalah tentang kekhawatiran tetangga-tetangganya. Misalkan Indonesia memang dengan Australia ini memiliki hubungan baik begitu. Indonesia dan Australia itu punya Lombok Treaty. Lombok Treaty itu isunya pertahanan juga ya. Antara Indonesia dan Australia punya komitmen untuk sharing informasi intelijen. Sepanjang itu menyangkut kebaikan dua negara, maka Indonesia dan Australia akan bekerja sama. Jadi itu konteks dari Lombok Treaty. Nah, kemudian ketika muncul AUKUS dan isunya adalah pengembangan kapal selam tenaga nuklir, tentu saja Indonesia bereaksi begitu ya. Reaksi Indonesia adalah jangan sampai kawasan ASEAN ini menjadi kawasan yang tidak stabil begitu ya. Ada instabilitas. Bayangkan saja kalau misalkan setelah AUKUS terbentuk nanti kekuatan besar lain hadir, Rusia hadir, Cina hadir begitu, menggandeng negara-negara di Asia Pasifik. Tentu saja itu akan menjadi perlombaan begitu. Mengundang negara-negara besar untuk hadir begitu. Jadi Pak, saya kan pernah buat tulisan banyak tentang konflik di Laut Cina Selatan yang sampai ASEAN menjadi ring tinjunya, Pak. Jadi ketika dua negara besar itu sama-sama ngotot, ketika Tiongkok merasa mengklaim bahwa wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah berdasarkan hasil negosiasinya. Di sisi lain Amerika Serikat juga mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah perairan yang bebas, yang tidak boleh diklaim oleh pihak manapun. Jadi, tapi ketika dua negara ini sama-sama ngotot, berarti apakah tidak ada jalan damai, Pak? Akan bagi keberlangsungan keamanan di wilayah ASEAN Pasifik, khususnya di kawasan ASEAN, Pak? Ya, jadi sekarang akan kembali kepada negara-negara besar ya. Jadi kalau kita kembali ke terminologi perang dingin dulu ya. Jadi perang dingin adalah perang yang masih ada peperangan yang melibatkan negara-negara besar, tapi skalanya tidak besar begitu. Jadi perang dingin itu bukan berarti tidak ada perang sama sekali. Ada perang tetapi skalanya tidak besar. Boleh jadi ke depan begitu model-modelnya akan seperti perang dingin begitu ya. Jadi tidak berperang tapi proksinya ini berhadap-hadapan. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian selanjutnya memang ada kenyataan begitu, kenyataan baru bahwa Amerika sedang mengantisipasi kebangkitan Cina begitu ya. Tiongkok di satu sisi memang secara ekonomi kuat begitu, kemudian Tiongkok juga
dalam satu dekade terakhir itu membangun kekuatan militernya. Bahkan Cina itu bermimpi bisa memiliki kapal induk sebanyak yang dimiliki Amerika. Itu kan mimpi dari Cina begitu, Tiongkok. Sejauh ini Cina sudah berhasil membangun ya kekuatan lautnya dengan repabrikasi begitu, mengkalibrasi kapal induk yang dibeli dari Rusia walaupun sudah second, tetapi diperbaiki. Jadi paling tidak punya prototipenya, nanti akan diperbanyak. Jadi itu yang dilakukan oleh Cina. Kemudian pergerakan Cina di Laut Cina Selatan juga memang tidak bisa dilihat sebelah mata gitu, karena memang Tiongkok dalam banyak kesempatan mengklaim bahwa Landaschland itu adalah sejarah mereka, itu adalah milik mereka begitu. Kemudian gestur Cina yang menghadirkan instalasi militer di Laut Cina Selatan, kemudian patroli angkatan laut Tiongkok di Laut Cina Selatan itu juga mengkhawatirkan negara sekitarnya. Ada Filipina di situ ya, ada Malaysia, kemudian Indonesia juga. Nah, kemudian negara-negara di kawasan ASEAN gitu memilih untuk meminta bantuan dari Amerika gitu. Seperti Filipina kan, Filipina ini memiliki hubungan historis yang kuat dengan Amerika, sehingga ketika Filipina melakukan latihan perang bersama dengan Amerika, itu sesuatu yang tidak mengagetkan karena Filipina dengan Amerika memiliki jejak hubungan bilateral yang sudah lama begitu. Oleh sebab itu, dengan preteks itu Amerika hadir di Laut Cina Selatan. Kemudian ketika Amerika hadir di Laut Cina Selatan, Amerika tidak ingin mengkonfirmasi pernyataan Cina bahwa Landaschland itu milik mereka. Justru Amerika membalik bahwa Laut Cina Selatan itu laut lepas. Ini laut internasional begitu. Jadi siapapun boleh melintas. Jadi kalau kapal Amerika melintas di Laut Cina Selatan, Cina tidak boleh marah karena ini laut lepas ya, laut internasional. Jadi memang skala atau eskalasi di kawasan Laut Cina Selatan memang kalau tidak direspon secara hati-hati, itu memang bisa menciptakan eskalasi perang begitu. Itu yang terjadi, yang saya lihat. Tapi yang saya lihat Pak, sepertinya Cina juga melihat AUKUS ini juga tetap biasa-biasa saja kan, karena Cina ini semakin ditantang ya semakin memperkuat imunitasnya, apalagi di kawasan Laut Cina Selatan sendiri Cina tetap melakukan aktivitasnya, aktivitas keamanan ya, aktivitas perekonomian dengan melakukan tambang, bahkan nelayan-nelayan dari Tiongkok dikawal langsung oleh Coast Guard ya. Dan di sisi lain, apakah AUKUS ini hanya sebagai bagian dari cybernya Amerika saja? Sebenarnya juga istilah katanya hanya berhitung mundur aja. Ya tentu saja Cina tidak ingin merespon apa yang terjadi di Australia secara terburu-buru begitu ya, karena di sisi lain Amerika juga pasti punya kalkulasi begitu, kenapa dibentuk AUKUS begitu. Dari pembacaan saya begitu, AUKUS ini memang dibentuk dalam rangka mengkanter Cina begitu ya, karena kan secara lokus begitu, lokusnya itu Australia dekat sekali dengan Laut Cina Selatan begitu. Kalau kita dulu bicara Timur Tengah misalkan, ketika ada eskalasi, biasanya kapal perang atau kapal Indo Amerika itu ditempatkan di Laut Hormuz misalkan, di Laut Persia. Itu pertanda bahwa Amerika sedang concern dengan Timur Tengah begitu. Nah sekarang Amerika sepertinya punya concern dengan Asia Pasifik. Maka
boleh jadi nanti kapal Indo itu akan digeser ke Asia Pasifik begitu. Dan keberadaan AUKUS itu boleh jadi menjadi pretext nantinya. Karena ada AUKUS, maka follow up-nya nanti latihan perang bersama. Nanti yang hadir tentara Inggris, tentara Amerika. Ketika Australia, kemudian Inggris, Amerika latihan perang bersama, dan itu tidak jauh dari pandangan Cina, itu akan menjadi arena show of force begitu. Boleh jadi nanti Amerika akan menunjukkan kepada Cina bahwa kami hadir di Asia Pasifik, maka Cina harus berhitung. Jadi itu kalkulasi saya gitu ya, apa yang saya baca dari situasi yang saat ini. Oleh sebab itu Cina juga pasti akan hati-hati merespon ini begitu, karena Amerika dan sekutu lebih berpengalaman begitu ya dalam membaca dinamika di berbagai tempat begitu. Kemudian dari sisi kekuatan, Cina belum ada apa-apanya ya kalau dibanding dengan Amerika gitu. Dari sisi kapal Indo, Cina masih punya 1-2 begitu, sementara Amerika punya 15 bahkan lebih begitu. Gitu. Bagaimana Pak dampaknya bagi Indonesia sendiri melihat fenomena AUKUS ini? Ya, pertama begini, keberadaan aliansi memang perlu dilihat sebagai respon negara untuk melindungi dirinya. Australia memilih membentuk fakta pertahanan, dalam hal ini AUKUS, tentu saja dalam rangka national interest. Jadi Australia ingin mengamankan kepentingan nasionalnya begitu, maka dibentuklah AUKUS. Nah, kemudian bagaimana Indonesia merespon ini begitu? Tentu saja Indonesia juga harus melihat bahwa ada perkembangan di sekitar. Di sekitar kita ada perkembangan pergerakan. Tapi kalau kita lihat sejarah pembangunan aliansi gitu ya di negara sekitar, sebetulnya kita tidak perlu khawatir berlebihan gitu, karena sebelumnya Australia itu sudah punya aliansi, ada ANZUK, Australia, New Zealand, UK, itu ANZUK ya. Kemudian ada lagi ANZUS, Australia, New Zealand, United States begitu. Nah, AUKUS ini barang baru atau sesuatu yang lama tapi dikemas dengan bentuk yang baru. Dan selama ini kan tidak ada yang aneh-aneh kan dari Australia. Nah, kehadiran AUKUS itu saya melihatnya mungkin bentuk gertakan ya. Deterrence kepada Tiongkok begitu, bahwa kami hadir gitu dengan kemasan baru. Dan Cina harus hati-hati ya, mungkin itu pesannya gitu. Iya Pak, apalagi dalam situasi damai seperti ini yang dibutuhkan adalah pendekatan keamanan yang kompleks. Betul. Dengan negara-negara di ASEAN, dengan visi ASEAN Way-nya kan harusnya bisa saling bersatu dalam menghadapi situasi di global saat ini Pak ya. Itu Pak. Ya, jadi di ASEAN kita punya ARF. ASEAN Regional Forum gitu ya. ARF itu kan forum komunikasi para menteri pertahanan begitu. Kemudian ada juga dulu ASEAN Our Eyes gitu ya. ASEAN Our Eyes itu adalah kerjasama intelijen antar negara ASEAN. Saya tidak tahu itu apa lebih dari ASEAN begitu, tapi ada concern gitu ya. Saat itu diinisiasi oleh Pak Riyamizat Riyakudu. Jadi Menhan Indonesia menawarkan konsep ASEAN Our Eyes dalam rangka membangun kerjasama intelijen antar negara-negara di kawasan ini begitu. Selanjutnya, agar tidak terjadi konflik bersenjata, tentu saja yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi intensif gitu ya antar menteri pertahanan, antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Australia, supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak terulang peristiwa di masa lalu gitu ya, bagaimana Amerika dan Uni Soviet begitu. Amerika membaca
Uni Soviet akan meluncurkan nuklirnya dari Teluk Kuba misalkan. Padahal saat itu Uni Soviet belum berniat untuk menyerang Amerika begitu. Tapi karena pembacaan intelijen yang salah membuat persiapan Amerika begitu serius dan mempersiapkan perang gitu. Itu kan karena tidak ada saluran komunikasi, kemudian antisipasi intelijen yang kurang gitu. Nah, agar peristiwa yang terjadi di masa lalu itu tidak berulang, maka perlu Menteri Pertahanan gitu ya, spesifik membangun komunikasi intensif dengan Australia. Sebetulnya maksud Anda tentang AUKUS itu apa begitu kan? Supaya clear. Dialog. Jadi kalau misalkan Anda membangun kekuatan militer begitu dan tujuannya bukan untuk mengancam kami, ya kami tidak apa-apa. Tapi kalau Anda membangun kekuatan militer itu sasarannya adalah kami, maka Menhan harus siap-siap juga begitu kan? Gitu. Apalagi posisi Australia kan bicara soal Laut Cina Selatan juga agak jauh kan melompat Indonesia dulu kan. Ketika melakukan perjanjian dengan United Kingdom dengan dan juga Amerika kan juga sama saja melewati negara-negara di ASEAN, Pak. Betul. Ya, jadi memang Australia harus melihat posisi juga begitu ya, bahwa yang terdekat itu adalah ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura dan kawan-kawan begitu. Dan mengundang Amerika dan Australia di gelanggang Indo-Pasifik tentu saja harus membangun komunikasi awal dengan Menteri Pertahanan di kawasan ASEAN gitu, supaya ada persamaan persepsi begitu. Jangan sampai aliansi yang dibangun oleh Australia dibaca oleh negara-negara ASEAN sebagai pembangunan atau peningkatan kapasitas militer begitu ya. Kalau itu dilihat sebagai pembangunan kapasitas militer, maka nanti akan memicu perlombaan senjata. Indonesia akan meningkatkan kemampuan militernya, Singapura juga sama, Malaysia sama, Filipina sama. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari arm race, perlombaan senjata begitu. Jadi sekali ada pemicu maka akan ada reaksi. Itu kan ya ada aksi reaksi dalam hal perlombaan senjata begitu. Lalu bagaimana tugas pemerintah Indonesia, Pak? Apalagi saat ini kita masih dihadapkan dengan isu-isu lokal seperti isu di Papua dan isu internasionalnya di Laut Cina Selatan itu sendiri, Pak. Apalagi kan menjelang pergantian Panglima TNI. Bagaimana postur pertahanan yang ideal saat ini dalam menghadapi situasi saat ini, Pak? Ya, jadi memang spesifik ya tentang Indonesia. Memang Indonesia perlu melakukan pembacaan secara holistik begitu ya. Pembacaannya itu dalam konteks melihat perubahan pola ancaman begitu ya. Jadi kita sudah memasuki abad 21, pola ancamannya berubah, aktornya berubah, maka Indonesia pun harus mampu merespon begitu ya dengan pendekatan yang jauh berbeda. Misalkan sekarang yang dominan itu adalah ancaman yang sifatnya langsung menyerang jantung pertahanan kita, misalkan seperti pandemi begitu. Pandemi ini kan ada virus yang mampu meluluhlantakan sistem kesehatan begitu ya. Itu juga ancaman begitu. Jadi ancaman model baru sifatnya biologis gitu. Kemudian yang berikutnya ancaman baru yang muncul adalah cyber attack. Jadi cyber attack itu juga jangan dilihat secara sepele, bahwa Iran pernah menjadi korban. Instalasi listrik kemudian instalasi nuklirnya tidak bekerja karena serangan dari cyber attack. Jadi walaupun serangannya itu dari luar gitu, dikendalikan oleh komputer, tapi itu dampaknya itu bisa mematikan instalasi nuklir, bisa mematikan listrik dalam lingkup yang sangat besar begitu. Jadi pola-pola seperti itu mulai muncul. Nah kemudian selanjutnya tentu saja
kita juga tidak bisa menghindari keberadaan non-state actor begitu ya. Non-state actor itu variabelnya banyak. Misalkan ada PMC, Private Military Company ya. Jadi perusahaan militer tetapi orientasinya uang begitu. Itu juga ancaman gitu. Kemudian ada terorisme, ada separatisme begitu. Nah, oleh sebab itu Indonesia yang tengah mempersiapkan ya calon panglimanya perlu membaca konteks yang sedang berubah ini begitu. Jadi ancaman berubah, aktor berubah, dan dituntut untuk merespon secara cerdik, secara intelijen begitu ya. Jadi intelijensi pemimpin militer kita sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena ancaman yang dihadapi sangat berbeda dengan ancaman di masa lalu. Kalau ancaman di masa lalu war begitu, jadi berapa jumlah pasukan itu bisa dihitung kan begitu, tinggal dikanter dengan seberapa besar pasukan yang kita miliki. Tapi sekarang itu sudah berubah ya, jadi ancamannya ada cyber, kemudian ada ada drone begitu. Itu juga model-model ancaman yang patut menjadi perhatian kita begitu. Jadi saya kira itu menjadi tantangan yang perlu diperhatikan ya oleh calon panglima kita, begitu Gus Tisna. Mungkin cukup kali Pak ya, dengan penjelasan sangat komprehensif dari Pak Saroni mengenai dinamika di Laut Cina Selatan, di Indo-Pasifik, dan kaitannya dengan situasi di Indonesia saat ini yang akan melakukan pergantian Panglima TNI. Jadi ke depan diharapkan Panglima TNI ke depan bisa membaca situasi yang sangat komprehensif ini, di mana musuh semakin tidak terlihat, tapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Terima kasih atas waktunya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.